Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Hussein, operator layanan operasional Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan sebagai bagian dari pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah di bidang kebersihan dan pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2026. Rencana aksi ini dilandasi oleh UU Nomor 20 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap ASN menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik. Dalam konteks kebersihan, kita menyadari bahwa keberhasilan pengangkutan sampah bukan hanya soal jumlah tenaga kerja, melainkan efektivitas pengawasan. Melalui orientasi ini, tujuannya adalah membangun adaptasi dan kompetensi demi pelayanan publik yang lebih baik. Upaya kita sejalan dengan visi Kabupaten Cirebon untuk menjadi wilayah yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Dinas Lingkungan Hidup secara khusus mendukung misi kelima, yaitu menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman melalui pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta peningkatan kesadaran masyarakat akan kebersihan. Terkait manajemen kepegawaian, sebagai PPPK, kita bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Kita memiliki hak atas gaji dan pengembangan kompetensi, namun di sisi lain wajib menjaga profesionalitas. Penilaian kinerja akan dilakukan secara ketat berdasarkan target kerja dan perilaku, di mana kinerja yang buruk dapat berimplikasi pada pemberhentian sesuai regulasi yang berlaku. Dalam rencana strategis DLH, kami fokus pada program Kampung Bersih Pesona Kasih yang mengelola sampah organik dan anorganik. Kami berkomitmen memaksimalkan layanan di wilayah yang telah menjalin MOU, serta melakukan modernisasi sistem informasi guna mengoptimalkan volume tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. Berdasarkan Perbuk Nomor 140 Tahun 2023, struktur organisasi kami dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dukungan berbagai bidang teknis. Sebagai operator layanan operasional, tugas pokok saya meliputi pengangkutan sampah, pengumpulan data volume, penyusunan laporan rutin, koordinasi lapangan, hingga inventarisasi peralatan kerja. Dalam menjalankan tugas, kami menerapkan nilai dasar berakhlak. Ini berarti kita berorientasi pada pelayanan prima, akuntabel dalam setiap laporan, kompeten dalam teknologi, harmonis dalam kerja sama tim, loyal terhadap program dinas, serta adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan di lapangan. Untuk mewujudkan itu, saya telah menyusun 7 kegiatan utama dalam rencana aksi ini, mulai dari identifikasi masalah, koordinasi dengan mentor, hingga penyusunan sistem pelaporan digital. Periode pelaksanaan direncanakan mulai 25 Mei hingga 30 Juni 2026 di bidang kebersihan dan pertamanan. Salah satu fokus utama adalah transisi dari pengawasan manual ke digital. Saat ini, dokumentasi sering kurang tertata dan tidak real-time. Solusi yang saya tawarkan adalah penggunaan WhatsApp Group untuk laporan berbasis foto dan lokasi, dengan target minimal 90% laporan sudah terdigitalisasi. Sebagai kesimpulan, pemanfaatan dokumentasi digital terbukti meningkatkan efektivitas dan transparansi pengangkutan sampah. Kedepannya, saya menyarankan agar kita terus menginternalisasi nilai berakhlak, mengadopsi teknologi ramah lingkungan, dan rutin melakukan pelatihan kompetensi bagi seluruh petugas. Optimasi pengangkutan sampah melalui sistem real-time ini memungkinkan pemantauan lokasi yang akurat via GPS. Hal ini tidak hanya mempermudah analisis data volume sampah untuk rute yang lebih efisien, tetapi juga secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas kerja kita semua. Tentu saja, kita menghadapi tantangan seperti variasi literasi digital di kalangan petugas dan keterbatasan infrastruktur internet di titik tertentu. Kuncinya adalah mengatasi resistensi terhadap perubahan dan mendorong adaptasi dari sistem manual ke sistem digital yang lebih modern secara konsisten. Untuk mengukur keberhasilan, kami menetapkan target kinerja yang konkret, minimal 90% pelaporan digital, 95% ketepatan waktu laporan harian, pengurangan 70% laporan manual, dan peningkatan 15% cakupan area yang terpantau. Angka-angka ini menjadi komitmen kami dalam meningkatkan transparansi operasional. Berikut adalah lini masa pelaksanaan rencana aksi selama 6 minggu. Dimulai dari inisiasi pada akhir Mei, pengembangan instrumen dan sosialisasi pada bulan Juni, hingga tahap implementasi, evaluasi, dan penyusunan laporan akhir di penghujung Juni 2026. Strategi komunikasi menjadi sangat vital. Kami akan melakukan sosialisasi efektif melalui briefing, memberikan pendampingan teknis berkelanjutan bagi petugas yang kesulitan, serta menyediakan saluran umpan balik melalui grup WhatsApp untuk memastikan setiap kendala di lapangan segera mendapat solusi. Keberhasilan ini bertumpu pada 3 sumber daya kunci: SDM yang terlatih digital, teknologi berupa perangkat smartphone dan platform komunikasi yang stabil, serta dukungan finansial untuk kuota data dan pelatihan.
Sinergi ketiga pilar ini akan mempercepat tercapainya tujuan kita. Terakhir, kolaborasi stakeholder sangatlah krusial. Dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten, koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup, kedisiplinan petugas pengangkutan sebagai ujung tombak, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan akan memastikan sistem ini berjalan berkelanjutan. Demikian pemaparan rencana aksi saya. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita wujudkan Cirebon yang lebih bersih dan asri.